Pada tahun 2023, teknologi smartphone terus berkembang dengan pesat. Salah satu fitur yang menjadi fokus perhatian adalah RAM dan penyimpanan internal yang semakin besar. HP dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB menjadi pilihan favorit untuk kebutuhan multitasking dan penyimpanan data yang besar. Dengan RAM dan penyimpanan yang besar ini, pengguna dapat menjalankan aplikasi dengan lancar dan menyimpan berbagai jenis file tanpa khawatir kehabisan ruang penyimpanan. Dalam era di mana kecepatan dan kinerja smartphone sangat penting, HP RAM 8/256GB menjadi pilihan yang tepat bagi pengguna yang menginginkan kinerja dan kapasitas penyimpanan yang maksimal. Yang pertama ada Realme C55. Melihat spesifikasi lengkapnya Realme C55 NFC, mengusung layar berukuran 6,72 inci IPS dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 90Hz. Di bagian tengah atas layar terdapat modul pansol yang bisa diperlebar dengan fitur mini kapsel dan kamera selfie beresolusi 8MP. Berpindah ke bagian belakang, terdapat setup dua kamera yang terbagi menjadi kamera utama 64MP dan kamera makro 2MP. Untuk dapur pacunya Realme C55 NFC ditenagai chipset MediaTek Helio G88 yang dipadukan dengan opsi RAM dan media penyimpanan 8/256GB. Sedangkan untuk urusan daya Realme C55 NFC sudah ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya 33 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang kedua ada Realme 10. Realme 10 tampil dengan layar berlubang pansol di sudut kiri, atasnya layarnya Super AMOLED 6,4 inci, dan menawarkan resolusi Full HD+. Layar Realme 10 juga didukung refresh rate 90Hz dan dilapisi pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Pada aspek hardware, Realme 10 ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99. Helio G99 dipadukan dengan dua opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 8/256GB. Guna menunjang daya tahannya, Realme 10 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh disertai dukungan fast charging 33 Watt. Realme 10 didukung kamera ganda di belakang ponsel. Kedua kamera tersebut terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera black and white 2MP. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketiga ada Infinix Zero X Pro. Ponsel ini dibekali layar AMOLED berdiagonal 6,78 inci. Layar ponsel ini mendukung refresh rate 120Hz dan 700 nits kecerahan layar. Infinix Zero X Pro memiliki sebuah pansol yang memuat kamera selfie dengan resolusi 16MP. Ketiga kamera belakang Zero X Pro terdiri dari kamera utama 108MP OIS camera, kamera periskop 8MP 5x optical zoom dan OIS camera, serta kamera ultra wide sensor 8MP. Jeroan Infinix Zero X Pro turut mengandalkan chip MediaTek Helio G95 yang dipadu dengan RAM 8GB dan media penyimpanan 256GB. Infinix Zero X Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh dan mendukung fitur pengisian daya cepat 45 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang keempat ada Infinix Note 12 2023. Smartphone 2 jutaan terbaik dari Infinix ini layar AMOLED 6,7 inci. Dengan resolusi Full HD 1080x2400 pixels True Color. Dapur pacunya dipersenjatai chipset MediaTek Helio G99 dan didukung GPU ARM Mali G57. Kapasitas RAM 8GB dengan fitur Extended RAM diperluas hingga menjadi 13GB. Dan penyimpanan internal 128/256GB. Dengan baterai 5000 mAh yang sudah mendukung teknologi fast charging 33 Watt dengan komposisi kamera utama 50MP, kamera depth 2MP, sementara di depan ada kamera selfie 16MP. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kelima ada Vivo V27e. Layarnya berukuran 6,62 inci dengan panel AMOLED. Panel layar unggulan ini sudah mampu menyajikan resolusi hingga FHD+. Dan refresh rate di level 120Hz. Telah diperkenalkan secara global pada awal Maret, Vivo V27e dipastikan bekerja dengan Helio G99 di dapur pacunya Helio G99.
merupakan salah satu prosesor jenis baru milik MediaTek untuk kelas menengah. Dukungan RAM 8 atau 12 GB pun akan memberikan dukungan lebih. Tentunya belum bisa dipastikan varian RAM mana yang nantinya akan hadir di Indonesia. Di sektor kamera, Vivo V27e mengandalkan kamera utama beresolusi 64 megapiksel. Dengan dukungan dua kamera 2 megapiksel yang menggunakan lensa makro dan depth sensor. Untuk kebutuhan selfie kalian bisa mengandalkan kamera beresolusi 32 megapiksel di bagian depan. Untuk menyempurnakan semuanya, Vivo V27e dibekali baterai berkapasitas 4600 mAh dengan fast charging 66 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang keenam ada Vivo V25e. Untuk spesifikasi layarnya, Vivo V25e menggunakan panel AMOLED 6,44 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, tingkat kecerahan hingga 1300 nits. Layar tersebut dihiasi poni berbentuk tetesan air yang menampung kamera depan 32 megapiksel. Di bagian punggungnya ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel yang didukung OIS, kamera bokeh 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Untuk dapur pacunya, Vivo V25e ditengahi chipset MediaTek Helio G99 yang dipadukan dengan RAM 8 GB serta penyimpanan 256 GB. Vivo V25e ditopang baterai berkapasitas 4500 mAh dengan fast charging 44 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketujuh ada Poco X5. HP Poco X5 bakal mengusung layar AMOLED 6,67 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 120Hz. Perangkat akan menjalankan Android 12 di luar kotak. Beralih pada kekuatan pemrosesan akan datang dalam bentuk Qualcomm Snapdragon 695. Selanjutnya untuk panel belakang, perangkat Poco X5 biasa mengusung lensa utama 48 megapiksel. Yang akan bergabung dengan lensa ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Kedua kapasitas baterai yang tersemat mencapai 5000 mAh yang digabungkan dengan kemampuan pengisian daya 33 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan ada Poco F4. Layar Poco F4 sendiri memiliki bentang 6,67 inci berpanel AMOLED dan menawarkan resolusi Full HD+. Selain itu, Poco juga menyematkan dukungan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz. Beralih ke aspek kamera, Poco F4 dilengkapi dengan 3 kamera belakang, terdiri dari kamera utama 64 megapiksel yang didukung OIS, ultrawide 8 megapiksel serta kamera makro 2 megapiksel. Adapun kamera depannya memiliki resolusi 20 megapiksel untuk menunjang aktivitas swafoto maupun panggilan video. Sementara itu pada aspek dapur pacu, Poco F4 ditenagai oleh chipset Snapdragon 870 besutan Qualcomm. Pada Poco F4, Snapdragon 870 dipasangkan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 8/256 GB. RAM-nya dapat ditambah secara virtual masing-masing sampai 2 GB dan 3 GB. Untuk daya tahannya, smartphone ini mengandalkan baterai berkapasitas 4500 mAh. Yang didukung fitur fast charging 67 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang kesembilan ada Xiaomi 12 Lite. Layarnya sendiri berpanel AMOLED 6,55 inci dengan resolusi Full HD. Fitur pendamping layar yang disematkan Xiaomi pada smartphone ini antara lain refresh rate 120Hz dan kecerahan sampai 950 nits. Sebagaimana Xiaomi 12 Lite versi global. Xiaomi 12 Lite di Indonesia juga ditenagai oleh chipset Snapdragon 778G yang memiliki arsitektur 6 nanometer. Pada Xiaomi 12 Lite di Indonesia, Snapdragon 778G dipadukan dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB. RAM-nya dapat diperluas sementara dengan meminjam sebagian penyimpanan internal sampai 3 GB, sehingga RAM bisa didongkrak menjadi total 11 GB. Beralih ke aspek kamera, Xiaomi 12 Lite dibekali 3 kamera belakang dan kamera depan tunggal. Kamera belakang Xiaomi 12 Lite terdiri dari kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel,
dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara kamera depan untuk menunjang aktivitas selfie dan panggilan video, Xiaomi 12 Lite menawarkan kamera 32 megapiksel. Pada aspek daya, Xiaomi 12 Lite ditopang dengan baterai berkapasitas 4300 mAh yang didukung pengisian cepat atau fast charging 67 watt. Berikut ini adalah harga terbaru yang ada di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, HP RAM 8/256 GB akan terus menjadi pilihan populer di tahun 2023 dan mungkin akan terus menjadi tren di masa depan. Dengan kapasitas penyimpanan dan RAM yang besar, pengguna dapat menikmati kinerja dan pengalaman penggunaan yang optimal pada smartphone mereka. Namun perlu diingat bahwa teknologi terus berkembang dan mungkin ada inovasi baru yang akan muncul di masa depan.